Imsak itu adalah pada waktu azan itu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada sesuatu, misalnya dia lagi makan setengah kurma, atau dia lagi mau minum obat, pas azan, maka dia selesaikan hajatnya. Asal dia tahu selesai sebelum selesai azan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video dari Pak Khalid Basalamah. Kalau kita lihat dan kita simpulkan dari video Pak Khalid Basalamah ini, dia mengatakan bahwasanya ada satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya awal dimulainya puasa itu bukan ketika azan subuh dikumandangkan, akan tetapi ketika selesainya azan subuh ini dikumandangkan. Makanya dia berikan contoh atau ilustrasi ketika seseorang ini memakan kurma misalnya, ketika dia mencapai separuh atau makannya separuh, kemudian dia mendengarkan suara azan dikumandangkan, maka dia mengatakan tidak usah dia menghentikan makanannya tersebut atau kurma tersebut, tapi selesaikan yang tinggal separuh tersebut. Atau makanan-makanan yang lain apabila dia yakin bahwasanya dia dapat menyelesaikan makanan tersebut sebelum selesainya azan subuh dikumandangkan. Karena dia riwayat yang dia ketahui bahwasanya ketika seseorang itu di tangannya masih ada makanan, kemudian dia mendengarkan suara azan dikumandangkan, maka tidak usah menaruh makanan tersebut sehingga dia menyelesaikan makanan tersebut. Setelah saya mencari dari beberapa referensi kitab-kitab hadis, ternyata memang ada hadis yang menjelaskan seperti apa yang disampaikan atau yang dipahami oleh Khalid Basalamah ini. Tapi pertanyaannya, benarkah hadis tersebut dipahami seperti apa yang disampaikan atau yang dijelaskan atau yang dipahami oleh Khalid Basalamah ini? Kalau kita lihat di dalam kitab Ma'alimus Sunan karangannya Imam Al-Khattabi, beliau ini wafat pada tahun 388. Di sini ternyata pemahaman hadis tersebut tidak seperti atau tidak seperti apa yang disampaikan oleh atau yang dijelaskan oleh Khalid Basalamah ini. Di sini dikatakan wa min babir rajuli yasma'un nidaa wal ina'u ala yadihi, qala Abu Dawud haddatsana Abdul A'la ibnu Hammadin haddatsana Hammadun an Muhammad ibn Amrin an Abi Salamata an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukum an nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jadi hadis ini memang seperti apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah. Ketika seorang itu mendengarkan suara azan dan di tangannya ini masih ada makanan, maka makanan tersebut tidak usah ditaruh dulu sehingga dia menyelesaikan makanan yang ada di tangannya tersebut. Akan tetapi pertanyaannya seperti yang saya sampaikan tadi, apakah memang benar hadis ini dapat dipahami secara teks atau matnul hadis? Maka kalau kita lihat di dalam kitab Ma'alimus Sunan ini dijelaskan qultu hadza ala qaulihi inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin. Di sini dikatakan hadis yang fala yadau hatta yaqdiya hajatahu minhu itu harus dikaitkan dengan hadis yang menjelaskan bahwasanya Bilal bin Rabah itu azan itu di waktu malam, sehingga dikatakan kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin, sehingga kalian mendengar adanya ibnu ummi maktum. Jadi adzan nida yang di hadis idza sami'adukum an nidaah wal inau ala yadihi, itu nida di sana yang dimaksud adalah adzannya Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ini ketika azan bukan azan masuk waktu subuh, tapi azan mau masuk waktu subuh, dalam artian azan yang dikumandangkan agar orang-orang ini siap-siap untuk sholat subuh, bukan azan ketika masuk waktu subuh. Jadi kalau bahasa kita itu imsak seperti itu. Berapa menit sebelum masuk waktu subuh, Bilal bin Rabah ini sudah azan dulu agar orang-orang atau sahabat ini persiapan untuk sholat subuh. Makanya dikatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Jadi nida di sana bukan adzan subuh, akan tetapi adzan yang menjelaskan agar orang-orang ini atau sahabat ini persiapan untuk melakukan sholat subuh. Jadi pemahaman Khalid Basalamah ini sudah salah, tidak benar. Melihat di dalam kitab Ma'alimus Sunan, atau di sini jelaskan au yakunu ma'nahu ayasma'al adzana wa huwa yashukku fi subhi, atau seseorang tersebut mendengarkan suara adzan subuh akan tetapi dia ragu-ragu apakah adzan tersebut apakah memang benar sudah masuk waktu subuh atau tidak. Contohnya begini ilustrasinya, misala antakuna
as-sama'u mutaghammatan fala yaqulul ilmu bi azanihi annal fajr qad tala'a li ilmihi anna dalailal fajri ma'hu ma'dumatun walau dhaharat lil muadzini la dhaharat lahu aydan. Di sini dikatakan ada seorang yang biasa, dia ketika waktu subuh itu menjelang, dia melihat satu tanda-tanda. Tapi ketika azan dikumandangkan, ternyata dia tidak melihat tanda-tanda tersebut, sehingga dia ragu-ragu. Maka ketika dia ragu-ragu, dikatakan di sini dia boleh memakan atau meneruskan makanan tersebut. Akan tetapi kasusnya apabila fa'amma idza alima atau ulima, bisa dibaca ulima, bisa dibaca alimah. Fa'amma idza alima infijaru subhi fala hajata bihi idza ila azani sharihi li'annahu ma'murun bi ayyam saka anit ta'ami wasyarabi idza tabayyana lahu al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Akan tetapi ketika seseorang tersebut sudah ngerti, sudah tahu bahwasanya ini sudah masuk waktu subuh, akan tetapi azan belum dikumandangkan, maka dia tetap harus imsak dari makanan dan minuman tersebut, nggak usah nunggu azan subuh. Jadi hadis idza sami'a ahadukum an-nida itu tidak bisa dipahami secara teks atau secara munfarid hadis tersebut, akan tapi harus dikaitkan kepada hadisnya Bilal bin Rabah, atau memang hadis tersebut dikaitkan atau dipahami bahwasanya seseorang tersebut dia ragu-ragu terhadap ini sudah masuk subuh atau tidak. Itu di dalam kitab Ma'alimus Sunan. Jadi pemahamannya Khalid Basalamah kalau kita lihat di dalam kitab Ma'alimus Sunan karangannya Imam Al-Khattabi itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab ini. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih, di sini dikatakan pemahaman hadis tersebut wa hadza idza alima aw dhanna adama tulu'i. Di dalam kitab Mirqatul Mafatih ini dijelaskan ini apabila hadis ini apabila seseorang itu tahu atau dhon bahwasanya tulul fajr itu belum muncul. Jadi adzan dikumandangkan tapi tulu itu sebenarnya tidak muncul. Karena memang ada kasus seseorang itu atau muadzin itu adzan akan tapi 1 menit atau 2 menit sebelum masuk waktu subuh. Maka ketika dia tahu atau dhon, maka boleh dia meneruskan makanan tersebut. Itu di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Kemudian juga di sini mengutip satu pendapat wa qala Ibnul Malaki hadza idza lam ya'lam tulu as-subhi amma idza alima annahu qad tala'a wa syakka fihi fala. Ini apabila kata Imam Ibnu Malak ini apabila di hadis ini diarahkan apabila orang tersebut tidak tahu terhadap tulu as-subhi, dia tidak tahu ini apakah tulu atau tidak, masih masuk pada tingkatan atau pada taraf yang alim, dia tahu. Apabila orang itu dia tahu bahwasanya ini sudah fajar itu sudah muncul atau dia ragu-ragu, maka dia tidak boleh meneruskan makanannya tersebut. Jadi keterangan di sini ini agak berbeda dengan kitab Ma'alimus Sunan karangannya Imam Al-Khattabi. Jadi di dalam kitab Mirqatul Mafatih ini dijelaskan bahwasanya kasus seseorang yang mendengarkan suara azan kemudian dia boleh meneruskan makanan tersebut yang masih ada di tangannya itu, dia apabila tahu bahwasanya fajar itu belum terbit akan tapi azan sudah dikumandangkan. Jadi beda kasus ketika seorang ini tahu bahwasanya ini sudah masuk fajar dan azan dikumandangkan, maka tidak boleh untuk meneruskan makanan tersebut. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Mirqatul Mafatih ini dan kita bandingkan dengan pendapatnya Khalid Basalamah, maka pendapatnya Khalid Basalamah ini sudah salah dan keliru. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Faidul Qadir, di sini sama pemahamannya atau penjelasannya seperti di dalam kitab Ma'alimus Sunan atau di dalam kitab Mirqatul Mafatih. Dalam artian kalau orang tersebut sudah yakin atau dhon bahwasanya fajar itu sudah tulu, maka tidak boleh meneruskan makanan tersebut. Akan tapi kalau orang itu tidak yakin bahwasanya fajar ini tidak tulu, maka orang tersebut boleh meneruskan makanan tersebut. Jadi hadis tersebut, yaitu hadis idza sami'a ahadukum an-nida, itu diarahkan kepada seseorang yang memang dia yakin bahwasanya subuh ini belum masuk, akan tapi azan sudah dikumandangkan. Atau hadis tersebut dikaitkan kepada hadisnya Bilal bin Rabah, bahwasanya nida di sana yang dimaksud adalah nidanya Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah ini ketika azan bukan azan waktu subuh, akan tetapi azan ketika mau menjelang waktu subuh. Maka dikatakan kulu washrabu. Kesimpulannya adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya seseorang ketika mendengar suara azan itu boleh makan dan boleh minum, itu yang dimaksud di sana azan itu bukan azan
adzan subuh, akan tetapi adzan mau menjelang subuh, karena Bilal bin Rabah ketika adzan itu bukan adzan subuh, akan tetapi adzan ketika mau menjelang waktu subuh. Dan juga bisa diartikan bahwasanya yang dimaksud nida di sana adalah nidanya subuh, akan tetapi orang yang mendengar tersebut tidak yakin bahwasanya adzan yang dikumandangkan itu sudah masuk waktu subuh. Kemudian kalau kita kaitkan dengan penjelasan Khalid Basalamah, tentu pemahaman dari Khalid Basalamah itu tidak sesuai, atau memang pemahamannya atau penjelasannya itu salah ya, seperti itu. Kalau salah hanya dia sendiri dalam memahaminya, itu mungkin tidak begitu besar dalam kesalahannya atau dampaknya. Akan tapi ketika kesalahan tersebut itu diberikan kepada orang lain, atau pemahaman kesalahan tersebut diberikan kepada jamaahnya, maka ini merupakan suatu kesalahan besar dan perlu untuk dikoreksi agar jamaahnya tidak ikut salah juga. Bukan ketika kita menyalahkan seseorang atau memperbaiki seseorang itu mesti kita itu tidak senang pada orang tersebut, malah kita itu senang kepada orang tersebut karena kita mau mendengkurnya, kita mau peduli kepada dirinya. Dari saya semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.